المسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول الحياة وبصلاة بدع أصلي وراه محمد نبينا نور هدينا من مكة حبيبي نوره سطعت مدينة بتصلى صلاته وتحلم صفاته يا بدر Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bagaimana sih bagi para sufi, orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat mengimani hari akhir? Tentunya beda. Ada dua bab. Bab satu kita bahas. Kita awali dari asal usul kata yang disebut kata kiamat. Asal usul dari bahasa Arab. Akar katanya adalah qama. Apa? Qama. Kemudian yaqumu. Kemudian qiyaman. Ya. Kalau berdiri sholat itu namanya qiyam. Ya. Berarti artinya berdiri. Kiamat itu artinya berdiri, bangun dan bangkit. Bukan mati, Pak, bukan hancur. Sampai? Ya. Dari akar kata tersebut terbentuk istilah al-qiyamah. Secara harfiah kebangkitan. Kebangkitan. Karenanya di sini kita udah paham arti kiamat itu bukan hancur aja. Antum dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan hampir tiap hari, Pak. Ya. Jadi kadang-kala pas menyebut kiamat itu mengerikan, Pak, secara psikologi, kejiwaan, kan. Ya. Ini kita luruskan dulu. Arti kiamat dalam ajaran Islam memiliki 3 makna. Ada 3 makna, bukan 1. Umumnya orang memahami makna yang terakhir aja. Hari kehancuran. Padahal ada 3 makna. Makna awal, ya, makanya kafah. Makna berdasarnya adalah yaumul qiyamah. Hari bangkit. Berarti antum sekarang belum bangkit. Belum sejatinya hidup. Ya. Yaumul qiyamah artinya hari kebangkitan, waktu saat seluruh umat manusia dimatikan baru dibangkitkan dari alam kubur yang disebut barja untuk dihidupkan kembali. Itu dia arti pertama, yaitu yaumul qiyamah. Arti kedua ada yang tahu? Nah, itu terlalu tinggi tasawufnya. Ya, padahal ini masih syariat. Yaumul hisab wal dainunat. Hari perhitungan pembalasan. Waktu antum sering dicoba. Ya. Hari hisab. Saat seluruh amal pada manusia, waktu dalam keadaan bermain itu dihitung. Ada nggak kesadarannya? Quran itu menyebutnya yaumul hisab. Disitulah ada balasan. Ada keadilan Allah, ya. Itu arti kedua. Arti ketiga ini yang sering kita maknai di sini aja. Tadmirul kauni. Artinya kehancuran alam semesta. Ya. Kan ke situ, Pak. Coba kalau nggak dikasih tahu kan artinya kita ke situ aja. Arti kebangkitan, arti hisab itu nanti gitu kan. Udah. Pokoknya kita akan hancur alam semesta. Nah, di sini kita sering stres. Hitung-hitung nanti kiamat tuh. Padahal perkara kiamat itu kalau ditanya kapan kiamat? Hari ini.
Dalam hukum wakat itu hari ini sudah terjadi, Pak. Biasa saja. Dan itu natural. Mati kan natural, Pak. Ya. Maka istilah Islam itu ada yang disebut kiamat syugro, kiamat kubro, bermakomat. Bener kan? Kena musibah, antum juga kiamat. Wusto, kubro. Hilang duit bisa juga kiamat dan gitu. Ada kan? Mati kan kiamat. Iya kan? Nah, tadmirul kauni ini kiamat kubro semuanya kena. Tapi sebentar. Matinya sebentar, hidup lagi. Coba antum mati nih ya. Ya. Itu antum pak digotong itu tahu itu. Antara tidur sama enggak, Pak. Tahu itu. Pergi 3 langkah udah datang tuh, dihidupin lagi enggak antum? Itu akidah. Mesti diyakini. Jadi efek mati itu sebentar, namanya disebut nafi. Kalau orang spiritual, nafi bangunnya bako. Ingat Tuhan. Ya, kalau nggak ingat Tuhan, antum sedang mati. Ya, gitu Pak. Iya kan? Nah, tadmirul kauni artinya kehancuran alam semesta. Kebanyakan umat Islam hanya memaknainya, fokusnya pada yang ketiga tadi. Setuju? Hari kehancuran dunia. Kata ini diserap juga dari bahasa Arab, namanya yaumil qiyamah. Yang artinya sebenarnya adalah yaumil qiyamah itu bukan kehancuran. Coba, yaumil qiyamah tanya orang Arab, kehancuran bukan? Bukan kebangkitan, tapi dibangkitkan, dimatikan sebentar. Nah, begitu Pak mendalami akidah. Ya. Yang sebenarnya kalau nyebut hari kiamat atau yaumul qiyamah itu hari kebangkitan, hari hidup, sebenar hidup. Bagi umat, bukan kehancuran. Jadi kalau menyebut kiamat kehancuran alam semesta beserta isinya dalam bahasa Arab disebut asya'ah. Apa namanya? Asya'ah. Bukan kiamat, Pak. Ada asya'ah itu, tapi Allah yang tahu. Jangan diungkit-ungkit karena itu akidahnya nggak boleh tahu. Sama dengan ruh. Nggak boleh, Pak. Allah adil deh. Selama rezeki antum belum habis, antum nggak akan kiamat. Betul kan? Jadi sulit Pak menjangkaunya. Nah, sekarang dihitung-hitung nih. Heran pula. Udah pede aja, Allah adil tuh. Ya rugi yang hidup sekarang. Kenapa? Ini udah mau datang Dajjal katanya kan. Bentar lagi kiamat kan. Secara syariat itu harus dimaknai secara hukum spiritual. Itu disebut konteks holistiknya begitu. Ya. Jadi antum lebih tenang nanti. Yang penting Allah Maha Adil. Ya. Jadi kehancuran alam semesta itu dalam pengertian yaumil qiyamah itu kurang tepat. Kehancuran seluruh alam semesta itu namanya asya'ah. Karenanya ada 2 macam jenis akhir. Perkara akhir tuh, ya, hari akhir itu ada 2 jenis. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Ini kejadiannya ada di musibah yang terjadi di alam ini. Seperti kematian, banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan. Itu bisa disebut sugro. Kecelakaan kendaraan, kekeringan, hama tanaman. Sering terjadi kan? Nah, keseluruhan rangkaian kejadian tadi ditinjau dari segi akidah itu merupakan peringatan dari Allah bagi umat yang beriman, ujian. Jadi kalau kita didapatkan kiamat syugro, kiamat kecil itu ujian, ada rahmat. Disitulah kebesaran zat Allah. Karenanya Allah firman Al-Baqarah 155, 156. Iqra ikhwan. Di sini akan lebih jelas.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum kehilangan duit, kesleo kaki umpamanya main bola, nyebutnya gimana Pak? Cilako orang tuh, disipak pula kaki Den. Kurang ajar gitu. Nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok diucapkan kalau ada mahi di ujung? Kurang piti, kurang makan, ujian sakit saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu perintahnya. Kan nggak ada perintah kiamat. Ujian. Iya kan? Ada ujian inna lillahi itu man. Ya. Paham ya? Bisa bakadai nggak laku. Menggarutu enggak? Indah. Astagfirullahaladzim nggak laku. Nggak bisa Pak, itu menyumpah namanya. Astagfirullahaladzim terkait dosa yang sudah terbuat. Tapi kalau diuji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu amalannya. Allah berfirman juga di Ali Imran ayat 137, baca. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Ini bahasanya ya. Kiamat itu enggak menyeluruh. Person. Sunnah-sunnah Rasul. Pakai aja innalillahi kalau kamu dikasih kiamat. Kiamat itu hilang dompet, hilang istri, hilang apa lagi Pak? Hilang pembantu, umpamanya. Innalillahi aja. Sama ya? Sunnah-sunnah Rasul itu begitu. Jadi perkataan innalillahi ini tidak populer istighfar. Innalillahi itu harusnya populer. Cuman pas ngomong innalillahi orang bingung kan? Betul kan? Makan antum kegigit aja lidah itu sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diuji sama Allah tuh. Betul kan? Kedua, kita kaji kiamat kubro. Ini terkait pemahaman akidah ya. Nah, kiamat besar yang sering diucapkan, yang sering kita memaknainya ke sini aja. Itu baru memang kehancuran seluruh alam semesta. Itu keadilan Allah, hanya Allah yang tahu. Secara massal sifatnya. Ya. Dan berakhirnya kehidupan alam dunia serta hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah dimatikan sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Untuk menjalankan proses kehidupan berikutnya yang sebenarnya hidup.
Dasarnya jelas. Di kubro ini, kalau kubro ini jangan disandarkan ke firman yang tadi. Az-Zalzalah ayat 1 sampai 5 Iqra, sering dibaca itu. Ya. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Apabila bumi digoncangkan dengan sebocam-bocamnya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Makanya ada amalan yang disebut menghentikan gempa supaya jangan jadi kubro. Itu ada di Rasul, bahkan sahabat wali bisa ilmu hantak bumi gitu. Oh. Ano gitu kan, kapatang kajinya. Betul enggak? Iya kan? Gampo pola pikirannya kama-kama buradul, Pak. Iya. Betul. Bertanya, kalau gampo apa yang diucapkan amalan untuk person? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Jangan takut dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inna lillahi, Pak, balikan ke Allah. Insya Allah beres tuh. Tapi jangan dihantar bumi. Antum udah wali. Ya. Betul kan? Ah, sampai di situ paham amalannya. Sampai ya. Karena diperintahkan. Coba renungkan nih di Al-Ankabut ayat 64. Ini ayat renungannya terkait dengan kiamat. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dan tiada kehidupan di dunia ini melainkan sekedar gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Semua yakin ini kan? Secara akidah kan? Yakin kan? Betul? Tapi kok kesadaran nggak ada? Betul. Kalau kesadaran nggak ada, kita main-main juga walaupun kita beriman. Jolim jalan juga, ya kan? Nah, hati-hati Pak. Kalau kuat akidah, dibukakan hisab, antum ngeri hidup sekarang. Bahkan pengen cepat antum kiamat. Kan gitu. Ya. Percaya nggak banyak sufi yang doanya minta pindah tempat. Jadi kiamat itu makna yang sesungguhnya hakikinya cuma pindah tempat, Pak. Ya. Dan nggak sadarnya nafinya sebentar. Namanya nafi. Kita belajar kiamat sebenarnya dalam ilmu tarekat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah yang ada. Nah, gitu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ngeri ada gampo Pak. Yang penting ndak gamponya ndak model alun-alun nampak dia dong. Nan gampo. Nan dari bawah diambuan kate. Kan ada lokal gunung. Tapi seluruh itu diambuan nan ada di siparu bumi ko. Termasuk siko. Tak bayang ndak kalau ditakkan dari bawah ke ate.
Tak bayang. Kenapa magma kok? Di Sambuan katanya. Aduh, itu kubro tuh. Itu tanda yang paling jelas. Tandanya itu ada 8 Pak. Insya Allah di bab kedua yang tunjukin tandanya. Di antaranya ada Isa, Yajud, Majud. Sudah itu banyak Pak tanda-tandanya. Ya. Padusi jadi laki-laki, laki-laki jadi padusi, betul kan? Lalu mulai dia tanda-tanda kan, gedung ditinggi-tinggikan, ya kan? Nah, itu tanda-tandanya Pak. Jadi banyak tanda, insya Allah besok kaji. Itu dalam konteks kubro. Kini dalam konteks kiamat yang sesungguhnya, supaya kita jangan stres. Ya. Tapi berdasarkan ayat tadi, ya, Al-Ankabut 64, kita kan sama tahu ya. Dunia itu kehidupannya melainkan hanya main-main sedagurau. Sesungguhnya yang kehidupan sebenarnya nanti ya. Kalau mereka mengetahui, maka di sini antum akan berbuat baik terus dan taat. Kan gitu. Pengingatannya kan gitu, Pak. Namun banyak dari kita yang belum mengerti maksud dari akhirat. Bener. Tahu akhirat itu kehidupan yang kekal. Itu kan sebenarnya kehidupan. Sebenarnya kehidupan berdasarkan ayat tadi kan. Belum hidup berarti kita nih. Ya, tapi menentukan lazimnya ketika disebut kata akhirat yang muncul dalam pikiran kita apa Pak? Itu tanda berdosa tuh Pak. Kalau menyebut kata akhirat yang muncul di pikiran kita apa Pak? Khawatir. Ayo. Koreksi diri. Berarti dosa kita banyak tuh. Sepakat Pak? Itu yang kejiwaan tuh. Tapi kalau disebut kata akhirat cengangas-cengenges itu dajjal namanya. Nggak beriman itu. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi makomnya Pak. Mau pilih mana? Ayo. Yang muncul pas nyebut kata akhirat itu khawatir, kekhawatiran. Itu udah bagus sebetulnya. Berarti ada iman kan? Masuk surga atau masuk neraka? Cetek banget Pak. Makna kayak gitu cetek bener. Gua di surga masuk surga atau masuk neraka? Itu ancaman anak-anak Pak. Surga ada, neraka ada. Perasaan kita pada surga adalah harapan, balasan kenikmatan tanpa batas yang sifatnya materi. Enggak gitu Pak. Makanan cukup. Wih, perempuan cantik-cantik, perawan semuanya. Ayo. Enggak begitu pikiran kita. Itu masih dunia itu. Pikiran kita pikiran materi enggak surganya? Ayo. Enggak begitu Pak. Makanya kita harus belajar ilmu tasawuf. Kalau masih berpikiran materi enggak ada puasnya Pak. Betul kan? Nah, tolong beresin lagi akidah kita. Ya. Jadi masuk surga atau neraka? Oh, mudah-mudahan masuk surga kenikmatan luar biasa nih. Kan gitu. Ya, paling full. Nah, neraka sebaliknya. Ancaman nih, gawat nih, dibakar nih. Kan gitu. Ya, muncul gitu, maka khawatir. Itulah kelemahan kita dalam konsep memahami rukun iman ke-6. Jadi kelemahan kita, iman akan akhirat masih terjebak pada logika surga neraka yang sifatnya materi. Sekali lagi ini ingatkan, bukan begitu Pak. Jangan terjebak surga neraka dalam konsep materi. Tidak begitu Pak. Sampai di sini paham ya? Maksud yang antum sampaikan? Robah dulu. Ya.
Padahal tanpa sadar di saat itulah iman tersebut telah syirik. Kalau kita berprinsip begitu, maka tanpa kita sadari iman kita terganggu dengan syirik. Ya. Antum di surga pengen, antum di akhirat pengen surga. Imannya syirik gak? Terkontaminasi dengan syirik. Takut neraka, syirik. Ikhlas itu tanpa ada balasan tadi. Nah ini kan sering gak keterima secara awam nih. Itu makanya kaji syariat itu harus dikuatkan dengan kaji-kaji yang sifatnya ruhani. Thalibul ilminya begitu Pak. Jadi melupakan apa di balik surga dan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah. Ya. Maka bagaimana sejatinya iman pada hari akhir? Pertanyaan. Bagaimana seharusnya? Dasarnya Allah Subhanahu wa taala sering menyertakan akhirat sebagai syarat pasca iman. Pasca iman itu akhirat. Ya. Terhadap dirinya. Di Al-Quran iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini digandengkan dengan iman pada hari akhir. Dalam Quran tercatat 15 kali, 7 kali pada surat Al-Baqarah, ya. 5 di An-Nisa, sekali di Ali Imran, sekali di Ali Imran, sekali di Al-Maidah, 1 kali di At-Taubah 15. Tentu dengan konteks makna petunjuk Quran tadi, maknanya itu berbeda-beda. Jadi tak hanya di dalam Al-Quran, juga di hadis. Sering menyebut iman kepada Allah dan hari akhir. Kan sering digandeng tuh. Sebagai prasyarat berbagai perintah pada seorang mukmin. Redaksi hadisnya riwayat Bukhari sahih ya. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri wal yaqul khairon alishmut auliyasmut. Wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri fala yudhir jarahu. Wa man kan yumin billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Rawahul Bakhiru wa Muslim. Riwayat Bukhari Muslim jelas sahih. Artinya gini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir kiamat maksudnya, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya hano. Diam. Apa kaitannya kiamat dengan berbicara? Kaitannya keras, Pak. Paling tajam ini, Pak. Bukan pedang, bukan tangan. Mulut. Banyak hadis. Itu bahayanya, Pak. Berbicara atau diam. Kalau nggak bisa berbicara baik. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya, menyakiti adik bapaknya. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kaitannya dengan tetangga? Jadi kiamat itu maknanya kalau ingin antum paham, ingin antum pede, tidak jadi khawatir, tolong yang gampang. Ngomong jaga. Ada tamu hormati. Betul? Rukun. Itu terkait hukum sosial. Itu amalannya. Nggak khawatir antum kiamat. Di situ ada rezeki. Pesan hikmah tadi ini perlu disampaikan karena jarang dijabarkan. Yang diungkapkan oleh Rasulullah memiliki dimensi yang mendalam dan menawarkan pandangan holistik tuh. Kesehatan jiwa. Holistik kan kesehatan jiwa. Tidak khawatir perkara kiamat, perkara perang tidak khawatir. Terhadap prinsip-prinsip moral. Kaitannya ke sana, ya, ke prinsip moral yang mendasari tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita telah.
kalimat hadis ini ya, supaya cermat ya. Kita kaitkan dengan konsep pola berpikir secara tasawuf atau sufi. Man kana yauminu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kan digabung tuh. Di Quran juga digabung tuh. Kalimat ini kan menegaskan bahwa moralitas yang dijelaskan berakar pada iman kepada Allah dan keyakinan akan hari kiamat. Ini menegaskan pentingnya moralitas yang berasal dari keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip agama, supaya antum selamat nanti di kehidupan yang sebenarnya dan tidak jadi susah dalam kehidupan kiamat. Antum tidak akan mengalami kiamat kubro kalau imannya udah sampai titik ini dengan tetangga. Pasti dimatikan dulu tuh. Caranya Dajjal tiup angoknya tuh, mati tuh. Jadi nggak ngerasain digencet, Pak. Itu dia. Yang keduanya di hadis tadi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, sebaiknya diam. Maka hukum yang disebut berdebat, itu terkait dengan iblis. Susah. Ego kan? Udah, kalau nggak bisa berkata baik, ini udah gelagak aja nih ya, langsung dihajar habis-habisan. Jidal namanya, dilarang. Udah diam aja. Karena itu mempengaruhi nanti dia yaumil akhir. Ya. Pesan ini kan menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik, bermanfaat. Jika seseorang tidak mampu berbicara dengan baik, lebih baik bagi mereka untuk diam. Ini menunjukkan pentingnya pengendalian diri dalam kita berhadlu minanas komunikasi. Baik itu di dunia maya maupun di dunia keseharian. Baik itu dengan saudara kita, tetangga kita. Apa salahnya kita mengendalikan diri dengan mengalah? Maka antum aman di yaumil akhir. Itu kaitannya. Hadis yang ketiga kita pecah lagi secara detail. Wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri wala yudijarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Kaitannya jauh benar dia ke sini. Ini menggarisbawahi pentingnya etika yang udah mulai hilang. Bahasanya tata krama, hubungan sosial, khususnya dengan tetangga lah. Seakidah, seagama, ya. Tetangga itu bisa buka, seakidah aja, pokoknya namanya manusia. Seorang yang beriman harus menghindari menyakiti, mengganggu tetangganya baik secara fisik maupun emosional. Maka aman antum di yaumil akhir. Kemudian wa man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Alun manga lah suudon. Adoni nyonyo kok mah. Ada udang di balik hantu mah, nandudu saya cokalah tuh. Betul kan? Indah bisa. Jangan dibaca nih. Pokoknya tamu datang muliakan. Betul? Kalau tamu datang assalamualaikum, kalau kita niat kita memuliakannya, ndak akan mencilok, ndak akan menipu, Pak. Cuman suujon itu timbul doa, Pak. Hati itu. Pas udah suujon ya, tahu-tahu malenga walau hilang sih. Berarti spiritual gitu. Aduh, jeblok tuh. Duduk nggak? Mainannya kolbu, Pak. Lagi sanggup. Keseharian tuh. Aman antum yaumil akhir. Pesan ini kan menyoroti pentingnya keramahan. Penghormatan terhadap tamu, tidak pandang bulu. Pokoknya hormati tamu, muliakan tamu. Nabi gimana Pak muliakannya? Udah digetok gini sampai pecah, dimuliakan juga kan? Masya Allah.
Menjadi tuan rumah yang baik adalah bagian dari nilai moral yang tercermin dalam keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Gitu aja. Itu cerminannya terkait dengan yaumil akhir. Dengan demikian, ini menawarkan pandangan holistik tentang moralitas dalam ajaran Islam yang tidak hanya terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, tapi juga terkait dengan hubungan sosial sesama makhluk. Hal ini menggambarkan pentingnya etika yang kokoh yang mulai tergerus oleh kehidupan zaman. Benar, beradik kakak cakak. Orang gaya dilawan, mintuo dikritik, alepan yang awak zaman kini, betul nak? Kacau pak. Tando apa tuh? Tando kiamek, kadake. Dalam konsep apa pak? Bukan kiamek kubro. Kadi uji bare secara pribadi, ujian bare secara individu yang tinggi adalah is dead. Sampai ada dua. Dimatikan karena dia ditolong, dimatikan karena diajak. Pilih mana? Enggak ada yang tahu tuh. Apakah antum matinya itu ditolong Allah atau matinya diajak? Nah, itu kita pahami konsepnya. Tolong pengendalian diri, empati, keramahan, itu ajaran Islam mutlak terkait keimanan rukun ke-6. Jadi hubungan antara ketiga perintah tadi dengan redaksi kalimat sebelumnya. Redaksinya kan sebelumnya waman kana yuminu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaitannya dengan itu adalah bahwa ketiga perintah tadi memuliakan tamu yang terakhir adalah implikasi langsung dari iman yang kokoh kepada Allah dan percaya kepada hari pembalasan. Kalau antum tidak baik, menerima tamu, tidak menghormati, insya Allah antum juga akan ditidakbaikkan nanti di kehidupan. Sampai Pak? Terkait hari akhir. Pesan ini tidak hanya relevan untuk kehidupan sehari-hari, antum ingatkan, tetapi juga mengarah pada kehidupan yang lebih bermakna dan bertujuan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam secara lebih mendalam. Detail kan? Nah, kaitannya itu Pak. Susah menjadi orang baik ya. Susah Pak. Kalau tidak diilmui. Pentingnya lisan. Bukan duit Pak. Lisan yang paling penting. Banyak orang masuk neraka karena lisan. Banyak. Presiden karena lisan dihujat orang. Betul? Iya. Ucapan cerminan kualitas keimanan seseorang. Berbicara baik, umat Islam diperintahkan hanya mengucapkan perkataan. Hanya, tuh kata Allah. Antum di hidupan dikasih mulut, dikasih lisan. Gunanya hanya mengucapkan perkataan yang harus bermanfaat, kalau tidak berbahaya. Karena ada disebut ucapan adalah doa. Setuju? Insya Allah kalau ucapan antum bermanfaat akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Di antaranya menasihati, berzikir, memuliakan tamu. Tidak bisa menasihati, tidak siap memuliakan tamu, banyak zikir. Itu poinnya. Pilihan untuk diam. Jika tidak mampu berkata baik, perkataan tersebut justru mendatangkan keburukan. Di antara keburukan, ghibah, fitnah, atau menyakiti hati. Maka diam adalah ajaran Islam spiritual yang terbaik. Keselamatan, menjaga lisan adalah salah satu jalan utama mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Hanya itu. Hanya itu Pak. Keselamatan kok naik mobil ya? Enggak Pak. Jaga lisan. Ngebut juga antum bisa selamat juga Pak kalau jaga lisan antum banyak. Percaya nggak nih? Itu dia Pak. Karena mendekati hari akhir itu bukan karena kendaraan. Lisanmu. Ya. Secara etimologi, yaumul akhir adalah kata umum yang mencakup segenap ajaran-ajaran eskatologis, as-syam'iyah. Dalam Islam,
seperti hari kiamat, kebangkitan, hisab, hingga surga dan neraka. Jadi kata akhirat yang kita ucapkan sehari-hari sebenarnya merujuk kepada diksi di akhirat, al-akhirah, dengan arti batas dari dunia, bukan kehancuran. Walau alam, udah hancur dunia, apakah galaksi lain masih ada? Walau alam. Apakah dunia aja? Walau alam. Kita nggak boleh memprediksi sampai sana, iya kan? Itu sifatnya person. Atau dunia pasca kematian. Jadi jumhur ahlul tafsir, konteks dari berbagai redaksi iman pada hari akhir dalam Al-Quran adalah untuk menyanggah dan mengkritik orang-orang kafir yang tidak mengingkarinya. Mereka menolak kebangkitan pasca kematian. Nggak ada kebangkitan sudah mati. Dengan argumen Tuhan tak bisa menghidupkan kembali kalau udah mati. Itu kafir. Mulai ada tuh. Sebagaimana terangkum dalam firman-Nya Al-An'am ayat 29, dibaca Ikhwan. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Untuk memahami ini silakan referensinya ditambah dengan Quran surat Al-Mu'min 37 dan Al-Mu'min 82. Nanti aja baca. Jadi dengan demikian, kalau memang maksudnya adalah untuk beriman kepada hari akhir, pertanyaannya interaksi. Ini kan wajib beriman kepada hari akhir atau kiamat. Iman seperti apa itu? Di sini letak permasalahannya. Iman kepada hari akhir, iman kepada kehancuran dunia, kan gitu ya pikirannya kan? Imannya seperti apa itu? Kalau yang benar. Jangan tadi masalah. Iman sebagian dari kita masih terbatas pada apa, Pak? Sebagian umat muslim, iman itu percaya. Percaya. Jadi antum semua percaya akan ada hari kiamat, kematian percaya, akan ada azab kubur percaya. Baru percaya. Namun absen dalam menyentuh kesadaran spiritual. Sepakat? Kalau absen kesadaran spiritualnya, ruhaninya, maka percaya tadi dilanggar tuh. Setuju? Setuju kan nih? Jadi kuncinya apa, Pak? Iman harus sampai titik kesadaran. Berat. Itu gunanya tasawuf. Itu gunanya tarekat. Kita sering absen percaya keimanan itu pada konsep kesadaran spiritual. Absen tuh. Apakah itu yang disebut iman sejati? Renungkan. Beriman. Tahu. Dosa. Dilanggar kan? Sudah beriman belum? No. Sadis kajian dong. Enggak, kan logika kita begitu. Belum sampai titik kesadaran spiritual rohani kita. Robah. Dunia lah tuh. Tando kiame lah dake. Jangan kubro dulu ya. Kita tidak boleh mengkirakan kubro. Kiamat itu letaknya pada person. Duduk ya. Nah, tuh Pak. Jangan absen, Pak. Diminta sama Allah itu kolbunya kesadaran spiritualnya. Ya. Keimanan muncul sebatas karena cemas
Keimanan muncul karena mengharap akan bayang-bayang surga dan neraka, benar nggak? Belum sempurna. Belum. Maka dari itu coba ilmui untuk belajar dari para sufi, orang bertorekot, ruhani, atau ayat-ayat mutasyabihah pada Quran. Dalam konsep memandang hari akhir. Termasuk dalam ini surga dan neraka. Al-yawmal akhiru wal anna wa laysa lahiqonan. Apa itu? Hari akhir itu sekarang, bukan nanti. Nah, bingung. Makan sendiri bingung tuh. Hari itu sekarang, bukan nanti. Karena sifatnya person, ada nggak yang hari akhir sekarang? Banyak, Pak. Ayo. Yang ngerinya kita kena di hari ini. Kalau kita nggak siap, nggak ada kesadaran rohani gimana, Pak? Lah. Kan nggak salah nih. Al-yawmal akhiru wal ana wa laysa lahiqanan. Masih ketawa kemarin, masih bawa mobil, kena jantung, dead. Kiamat. Betul? Jangan bingung, Mbak. Kalau menyebut hari akhir itu sekarang, bukan nanti, udah paham kita. Bukan masal itu, person. Kalau masal itu urusan Tuhan, nggak boleh dipikirin. Allah adil. Allah adil. Iman pada level inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Ini baca iya, Ulumuddin keren tapi nggak sampai titik spiritual kesadaran, jadi repot nih. Kitab kerennya itu kan Ihya Ulumuddin. Bisa terwujud dengan belajar ilmu al-mukasyafah. Kasyaf. Kadang disebut ilmu tarik al-akhirah. Sejarah akhirat. Al-batinu. Ilmu ruhani. Jadi disinilah tren ajaran tasawuf ada 3. Mukasyafah, kasyaf. Ya. Tarik al-akhirah. Ilmu ruhani atau batin. Itu tren ilmu tasawuf. Dan itu yang dinilai Allah. Betul? Konsepnya di tasawuf itu. Ini tasawuf dihilangin. Kan kacau tuh. Tubuhmu bukan jasadmu. Ya. Nah, 3 ilmu tasawuf yang harus dimaknai pada kondisi seseorang yang telah mendapatkan cahaya ilahi dalam hatinya setelah dibersihkan kotoran secara materi. Karena itu sifatnya menghalangi dan terhina. Kalau dipikirkan, kalau diikuti secara hukum materi. Makanya bagi wabil khusus Iwan Ando, jangan sekali-kali kamu takutnya karena neraka atau harapnya karena surga. Itu ada, tapi nggak begitu. Jadi itulah fase tersingkapnya kasyaf antum. Dengan ajaran ini antum akan terbuka kasyaf. Seorang salik, maka akan dibuka hijab yang selama ini menghalangi kita dalam konsep pola berpikir, dalam konsep keimanan hari akhir. Pada kondisi itu ia tidak lagi terhijab oleh simbol-simbol syariat. Kita sering terhijab mentah pada simbol syariat. Syariat itu ada. Dosa, pahala, maksiat, ketaatan, surga, neraka. Melainkan mereka seharusnya sudah mampu melihat di baliknya kesadaran kondisi hati, ahwal qalbu. Itu yang dinilai. Tentu dengan Robnya. Dengan itu Imam Al-Ghazali akan tersingkap seluruh hakikat dari realitasnya. Ketuhanan dengan segenap sifat dan tindakannya, af'alnya, kenabian dan fungsinya. Sir rahasia dunia dan akhiratnya akan terungkap. Kalau antum paham dalam konsep kolbu. Hingga seluruh rahasia-rahasia hari akhir. Surga, neraka, siksa kubur, sirat, mizan, perhitungan amal. Pas kita terbuka hijab seperti itu, kita malas berdebat dengan konsep orang yang masih mendalami putar-putar fikih. Itu ujungnya nanti ego. Benar.
Bukan menafikan syariat nih, bukan. Jadi tentang apa hakikat akhirat, naikkan lagi levelnya. Tadi Imam Al-Ghazali masih bermain di kepala. Siapa ini? Al-Qushairi. Kita nukil. Beliau menjelaskan pandangan atau isyarat-isyarat sufistik dalam tafsirnya. Salah satu referensi yang antum boleh baca, tapi ingat tidak boleh melupakan syariat. Karena antum hidup pada syariat sekarang. Tapi hakikatnya bukan syariat. Paham ya? Ini jangan dibelokkan kajian dong nih. Nanti kacau pula nanti. Enggak sholat pula nanti. Gini, ada buku kalangan Al-Qushairi, sekali-kali baca deh. Lataif al-Isyarah. Menafsirkan pada surat Al-Baqarah, wa bilu akhirati hum yuqinuna. Dan kepada akhirat mereka meyakini. Imam Al-Qushairi menyebut alasan mengapa mereka meyakini akhirat adalah karena mereka menyaksikan langsung perkara goib. Dia tahu perkara goib di akhirat, sudah tahu padahal masih hidup. Mampu potensi itu di kita. Itu disebut terbuka hijab, namanya ilmu mukasyafah. Caranya sering nafi isbat, mainkan kolbu, bersihkan pikiran, betul kan? Puasa, maka terbuka sendiri deh, walaupun gak ada guru. Itu mukasyafah. Jangan naga bonang dipakai, barang tiba pikir, tidak bisa pak. Barang tiba pikir tabrakan antum nanti, betul kan? Jadi ketika ditanya oleh Nabi, ada hadis nih, Haritsah bin Badar ditanya oleh Nabi, kaifa tabda'u sabahu, bagaimana engkau memasuki waktu pagi? Hai Haritsah, kata Nabi, bagaimana engkau memasuki waktu pagi? Masih hidup berarti itu. Haritsah bin Badar menjawabnya gini, perhatikan. Dakhlatus syabahabi imanin shadikin billahi subhanahu wa ta'ala kama law annani ra'aitu ahlul jannat yazurun ba'dahum ba'dan wa ra'aitu ahlun nari yasrakun fil wajah ba'dihim ba'dan wa ra'aitu arsi robi wadihan janjian. Tuh. Aku memasuki waktu pagi dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah karena aku melihat dengan para penduduk surga mereka saling mengunjungi. Padahal di dunia nih, itu yang terbuka kasyaf. Ini benar. Dia menyebut itu kepada Nabi. Saya memasuki hari besok, ya pagi, karena saya beriman pada Allah, saya melihat para penduduk surga saling mengunjungi. Aku melihat ya Rasul, para penduduk neraka saling berteriak. Aku melihat Rasul dengan aras robku tampak secara jelas. Dan aku tidak melihat Allah jatku, nggak melihat. Tapi dia melihat itu, jadi dia ditontonkan dengan ruhani mata batinnya. Apa jawaban Nabi? Hadis ini sahih. Lalu Rasulullah menjawab, antum muhakun ibqa ala hadal iman. Itu setinggi iman. Artinya engkau benar. Menetaplah kamu pada iman itu. Berarti dia beriman tinggi karena visualnya diperlihatkan. Kenapa kita tidak bisa beriman hanya kepercayaan? Karena kita masih dibayang-bayang. Padahal potensi untuk menjadi yakin, hakul yakin, ada disebut ainul ya, yakin, melihat dengan yakin. Amalannya nafi isbatan. Ayo. Itu yang mau muka siapa? Sering Nabi isbatkan yang dipikirin pacarku, duitku, hartaku. La ilaha illallah. Cepat bener, lama bener, bentar lagi main game. La ilaha illallah. Kacau pak. Kama larinya.
Padahal kalau kita sudah la ilaha illallah itu duduknya bukan di situ gitu ya. Minta pindah cepat, bukan minta mati. Nanti dibakokkan lagi, dimatikan lagi dunia. Robah deh kayak gitu Pak. Robah kayak gitu. Insya Allah. Itu sebab dari hadis tadi Allah berfirman. Al-Baqarah 25 Iqra iman. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buah yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalam. Konsep bahasa tadi, ya walaupun iktibar, itu nanti atau di dunia? Jawab, dunia Pak. Dunia tuh. Jadi antum sudah disamakan. Surganya diturunkan ke dunia, berarti antum masih hidup. Mau nggak kayak gitu Pak? Pede aja. Iya. Makan ubi aja bisa sama makan pizza enaknya kok. Nah, nggak percaya. Ini kan kita bayangin kalau nggak dagingnya empuk, enak nih, nggak enak katanya. Udah pikiran dibisikin setan tuh, bener nggak? Makanya sekali-kali jadi orang gila, kan nggak enak hatinya. Orang gila kan siul-siul aja Pak, maka nggak dihijab, karena muka siapa? Ini wali majub. Ada sakit nggak orang gila? Nggak kedengarannya orang gila sakit ya? Demam aja nggak ada, makanan tempat sampah nggak, karena nggak kepikir makanan enak tuh nggak mutlak yang mesti enak. Aduh, ilmu nafi itu berat Pak. Nah, Imam Al-Qushairi menafsirkan dari ayat tadi Al-Baqarah ayat 25 tuh ada dua macam surga yang dibuat kabar gembira. Pertama, surga di akhirat. Itu nanti tuh namanya mu'azzalah. Itu nanti yang kenikmatannya diberikan pada umumnya umat Islam. Tahu? Umat Islam khusus harus berakidah Islam. Lebih besar dari surga dunia. Ini adalah level surga yang kenikmatannya dipahami secara material. Ya. Mana masih material tuh. Surga sebagai gudang balasan, tempat bertamasya, kebun-kebun, keutamaan, diangkatnya derajat, tempat beristirahatnya manusia, dan sebagainya. Dengan bahasa lain, surga ini dipahami secara letterlek, bahasa. Dari kata al-jannah. Ya. Sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Jadi ayat tadi di Al-Baqarah berapa? 25. Ya kan? Secara bahasa, letterlek. Namun surga macam kedua berbeda. Ya. Di ayat Al-Baqarah 25 itu makna surganya ada dua. Ya.
Pertanyaannya, hari kiamat itu maknanya ada berapa Pak? 3. Benar kan? Surga itu berdasarkan ayat Al-Baqarah ada berapa Pak? 2. Surga nanti mu'ajjalah dan surga dunia. Yang disebutkan tadi itu begini-begini itu masih berpikir secara material. Kurang bijaksana. Beda kesenangannya mu'ajjalahnya. Ya. Surga kedua berbeda pemahamannya, yaitu surga yang disegerakan. Surga dunia itu surga yang disegerakan. Jomblo besok dapat bini. Hari ini tahu-tahu kita lagi terutang blek 10 miliar. Itu surga. Ada nggak yang disegerakan? Itu bahasanya. Disegerakan oleh Allah di dunia kesenangan antum. Antum haus di padang mahsyar, ketemu air segelas bersih bening, disegerakan datang tuh. Enak dikasih 1 kilo emas atau air yang segelas. Kayak gitu Pak. Itu dunia tuh. Jadi jangan dikte Allah, jangan duluin. Ya Allah, kalau saya punya 10 miliar pasti saya selesai semua urusan. Syirik tuh. Syirik kopi. Jangan berpikir gitu ya. Maaf ya, jemaah itu nggak boleh berpikir gitu ya. Nggak boleh ya. Minta surga yang disegerakan. Berarti pas kita butuh ada. Duduk gak? Sepakat tak? Hanya dapat dirasakan oleh orang-orang khusus tuh. Hanya orang khusus, yaitu surga kenikmatan yang sesungguhnya ada di dunia, disegerakan. Karenanya Imam Al-Bushairi, surga kedekatan disebut Jinnan Al-Qurbah Riyad Al-Zulbah, surga hakikat wusul Hakaik Al-Wishal, surga tersingkap rahasia-rahasia disebut Nuzat Al-Asrar, Kasyaf Al-Gita, An Asyarair, Kasyaf Jamalihi, Wasjalaihi. Itu level surga sampai ke akhirat dari dunia. Sudah ada. Ya, sudah ada. Pertanyaannya, surga sudah ada di sini? Sudah ada. Neraka sudah ada di sini? Sudah ada. Kalau ditanya kapan terjadi kiamat? Hari ini sudah terjadi kiamat secara person. Benar? Nah, dengan bahasa lain kenikmatan dalam surga bukan kenikmatan material yang masih dibayangi kelak, melainkan kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan spiritual yang dirasakan oleh seorang pejalan menuju kepada Allah selama antum beribadah. Karena itu, walaupun di dunia kabar gembira bagi orang yang melihat bahwa di balik akhirat, khususnya surga dan neraka, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang yang bertasawuf, torekot, seorang sufi tak tertipu dikotomi dunia dan akhirat dalam konsep material, melainkan menganggap keduanya hadir bersamaan saat ini dalam hal ahwal hatinya dengan Allah. Maka tak berlaku hukum surga dan neraka, yang ada hanya ridho dan kemurkaan Allah. Ridho Allah surga, kemurkaan Allah neraka. Surga ia rasakan dalam keintiman, kedekatan, ketenangan bersama Allah, walaupun masih antum hidup di atas dunia. Sebaliknya, neraka adalah simbol kekacauan, hitamnya hati akibat jauh dari Allah, melanggar aturannya dan mendapatkan kemurkaannya. Wallahu alam, ini baru separuh ya. Makna yang sesungguhnya belum dibahas. Tanda-tanda kubro, dan jangan dihilangkan materinya. Sampai ya? Karena kita juga perlu materi. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan ini bermanfaat.
menjadi akidah prioritas Allah tidak melihat zohirnya, melihat batin ruhaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.